Kisah ini adalah tentang sebuah rumah yang berdiri di pinggir kota, yang dikenal dengan nama Rumah Kosong Seram. Cerita ini disampaikan oleh seorang teman yang pernah menginap di sana. Namanya adalah Kevin. Kevin adalah seorang mahasiswa yang sedang mencari tempat tinggal sementara di daerah tersebut. Ia tidak punya banyak uang, jadi ketika ia melihat sebuah kamar yang harganya sangat murah, ia langsung tertarik. Yang ia tidak tahu, kamar itu berada di dalam Rumah Kosong Seram. Kevin tidak tahu nama rumah itu, ia hanya melihatnya sebagai sebuah rumah tua yang penuh dengan debu dan sarang laba-laba. Pintu gerbang rumah itu berkarat, dan halamannya ditumbuhi rumput liar yang tinggi. Ia merasa sedikit aneh, tapi harganya yang murah membuatnya mengabaikan perasaan itu. Malam pertama Kevin menginap di sana, ia tidak bisa tidur. Udara terasa dingin dan lembab, bahkan di bawah selimut tebalnya. Ia mendengar suara-suara aneh dari lantai atas, seperti suara langkah kaki yang menyeret, dan suara bisikan yang tidak jelas. Ia berusaha untuk tidak mempedulikannya, ia berpikir itu hanya suara angin yang berhembus melalui celah-celah jendela. Ketika ia mencoba untuk tidur, ia melihat bayangan yang melintas di depan jendela kamarnya. Kevin mengira itu hanyalah ilusi optik, tetapi ia merasa ketakutan yang luar biasa. Ia mengintip keluar jendela, dan yang ia lihat hanyalah kegelapan malam. Malam kedua, suara-suara itu semakin jelas. Kevin mendengar suara anak-anak yang tertawa, dan suara wanita yang menangis. Suara-suara itu terdengar sangat dekat, seolah-olah mereka berada di dalam kamarnya. Kevin bersembunyi di bawah selimutnya, berharap suara-suara itu akan hilang. Namun, yang ia dengar selanjutnya adalah suara bisikan yang terdengar di telinganya, "Pergi, sebelum ia datang." Kevin langsung membuka matanya dan melihat ke sekeliling, tetapi tidak ada siapa-siapa di dalam kamarnya. Ia merasa sangat ketakutan. Ia ingin berteriak, tetapi suaranya tidak keluar. Ia ingin pergi dari sana, tetapi di luar hujan deras, dan ia tidak punya pilihan selain menunggu. Ia mencoba untuk menelepon temannya, tetapi sinyal di sana sangat buruk. Kevin kembali ke tempat tidur, tetapi ia tidak bisa tidur. Ia melihat bayangan hitam muncul di sudut ruangan. Bayangan itu berbentuk seperti seorang wanita dengan rambut panjang yang menutupi wajahnya. Wanita itu perlahan-lahan mendekati Kevin. Ia mencoba untuk berteriak, tetapi suaranya tercekat. Ia mencoba untuk bergerak, tetapi tubuhnya kaku. Wanita itu semakin dekat, dan Kevin bisa merasakan dinginnya hawa di sekitarnya. Ia bisa mendengar suara napas berat dari wanita itu, dan aroma bunga yang membusuk. Wanita itu berhenti di depan Kevin dan membisikkan sesuatu di telinganya, "Aku akan kembali." Kevin langsung terbangun dari tidurnya. Ia merasa sangat lelah dan ketakutan. Ia melihat jam, ternyata sudah pukul 4 pagi. Ia memutuskan untuk meninggalkan rumah itu secepat mungkin. Ia tidak peduli dengan uang sewanya, ia hanya ingin pergi dari tempat terkutuk itu. Ia berjalan ke arah pintu keluar, tetapi pintu itu terkunci. Ia mencoba untuk membukanya dengan paksa, tetapi pintu itu tidak bergerak. Ia melihat ke sekeliling, dan ia melihat bayangan hitam yang sama muncul di sudut ruangan. Kevin berbalik dan melihat ke arah bayangan itu. Bayangan itu perlahan-lahan berubah menjadi wujud seorang wanita dengan rambut panjang yang menutupi wajahnya. Wanita itu tidak memiliki kaki, ia melayang di udara. Wanita itu mulai bergerak ke arah Kevin, ia melayang dengan cepat. Kevin langsung berbalik dan berlari secepat mungkin ke arah jendela. Ia mencoba untuk membuka jendela, tetapi jendela itu terkunci. Ia melihat ke belakang, dan ia melihat wanita itu semakin dekat. Ia merasa napasnya tersengal-sengal, jantungnya berdegup kencang. Ia mengumpulkan semua keberaniannya dan mendorong jendela itu dengan sekuat tenaga. Jendela itu pecah, dan ia langsung melompat keluar.
Ia tidak peduli dengan pecahan kaca yang melukainya. Ia terus berlari, tanpa menoleh ke belakang. Ia terus berlari sampai ia merasa aman. Ia berhenti di sebuah pos satpam di pinggir jalan. Satpam yang melihatnya langsung menghampirinya. "Ada apa, nak? Kenapa kamu lari seperti itu?" tanya satpam itu. Kevin mencoba untuk berbicara, tetapi ia terlalu ketakutan. Ia hanya bisa menunjuk ke arah rumah itu. Satpam itu menoleh ke arah rumah itu, dan ia terdiam. Ia terlihat sangat ketakutan. "Kamu dari rumah itu?" tanya satpam itu dengan nada bergetar. Kevin mengangguk. Satpam itu langsung menuntun Kevin ke posnya. "Duduklah dulu, nak. Minum ini." Satpam itu memberinya segelas air. Kevin menceritakan semua yang terjadi padanya di rumah itu. Satpam itu mendengarkan dengan penuh perhatian. Ketika Kevin selesai bercerita, satpam itu menghela napas panjang. "Nak, kamu sangat beruntung bisa selamat dari rumah itu. Banyak orang yang mencoba untuk tinggal di sana, tetapi tidak ada yang kembali," kata satpam itu. "Kenapa?" tanya Kevin. "Karena rumah itu dihuni oleh arwah seorang wanita yang bunuh diri di sana. Ia bunuh diri karena ia dibunuh oleh suaminya. Ia sangat membenci siapapun yang mencoba untuk tinggal di sana. Ia menganggap mereka sebagai pengganggu," jelas satpam itu. Kevin merasa merinding. Ia tidak bisa membayangkan apa yang akan terjadi padanya jika ia tidak berhasil keluar dari rumah itu. "Bagaimana dengan suaminya?" tanya Kevin. Tidak ada yang tahu apa yang terjadi pada suaminya. Ada yang bilang ia gila, ada yang bilang ia bunuh diri juga. Yang jelas, rumah itu kosong sejak saat itu. Hanya arwah wanita itu yang tinggal di sana, kata satpam itu. Kevin tidak pernah kembali ke rumah itu. Ia pindah ke tempat lain dan tidak pernah menceritakan kisahnya kepada siapapun, kecuali kepada saya. Kisah ini adalah pengingat bahwa terkadang, harga yang murah bisa datang dengan harga yang jauh lebih mahal. Kadang-kadang, yang kita pikir hanya sebagai cerita seram, bisa jadi adalah sebuah kebenaran yang mengerikan.